Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Nalendra dengan NIM 05 1997934. Kali ini saya akan membuat video yaitu memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah berpraktik, yaitu pemrograman berbasis desktop. Berikut adalah video praktiknya. Sekarang saya sudah berada di tugas ketiga dari mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis desktop. Di sini tugas tiganya secara singkat saya diminta untuk membuat aplikasi restoran lagi ya, yaitu manajemen restoran. Lalu di dalam manajemen restoran ini juga saya mampu ya untuk memuat sebuah konsep abstraksi, misalnya terus ada inheritance, ada encapsulation, ada polymorphs, terus ada exception, I atau O atau operasi file juga. Lalu materi-materi yang sebelumnya juga ya, seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Baiklah, berikut videonya yang akan saya tampilkan. Saat ini saya sudah berada di tampilan IntelliJ IDEA. Jadi di sini saya akan membuat programnya, dan di sini saya menggunakan banyak file ya. Saya akan menambahkan banyak file yang meliputi subclassnya, yang meliputi makanan, minuman, diskon, terus ada juga mainnya dan lain-lain. Yang pertama saya akan membuat file menu itemnya dulu. Di sini saya akan langsung buat ya. Untuk file main Java tidak perlu dihapus karena akan saya gunakan nantinya. Di sini langsung saja saya akan membuat Java class-nya, yaitu menu item dahulu. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai file menu item ini. Jadi, kelas abstrak ini berfungsi sebagai kelas dasar ya, atau superkelasnya untuk semua item menu seperti makanan, minuman, dan diskonnya. Nah, lalu disinilah konsep abstraksi dan inheritance akan saya terapkan ya. Misalnya, di sini saya membuat sebuah atribut. Atribut ini saya gunakan untuk menerapkan encapsulation. Lalu di sini juga ada konstruktornya untuk menginisialisasi setiap item menunya ya. Nah, selanjutnya di sini saya membuat getter dan setter ya. Ini merupakan bagian dari encapsulation. Jadi atribut-atributnya tidak boleh diakses langsung dari luar. Jadi harus melalui metode ini. Lalu selanjutnya ada abstract void. Abstract void menu ini merupakan metode abstrak ya. Jadi disinilah polymorphism ya diterapkan. Karena setiap subkelasnya, misalnya makanan, minuman, diskon, itu akan menampilkan menu dengan cara yang berbeda. Lalu di sini juga ada metode untuk menyimpan data ke file di dalam formatnya. Metode ini akan di-override oleh subclass tertentu nantinya jika membutuhkan data tambahan. Lalu bagian ini juga akan mendukung operasi file dari I atau O-nya. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan ke subclassnya, yaitu makanan, minuman, serta diskonnya juga. Baiklah, saya sudah membuat file makanan. Di sini kelas makanan ini merupakan turunan dari menu item atau subkelasnya ya. Jadi saya menambahkan atribut khas makanan, yaitu jenis makanan. Nah, lalu di sini juga saya menambahkan sebuah konstruktor untuk memanggil konstruktor menu item dengan kategori makanan nantinya. Nah, lalu di sini juga saya mengimplementasikan tampilan menu ya, menggunakan override. Jadi ini bagian dari polymorphs. Lalu di sini juga saya juga menambahkan juga cara menyimpan data makanan ya ke filenya. Baiklah, akan saya lanjutkan ke subclass lainnya, yaitu minuman. Baiklah, sudah saya buatkan subclass dari menu ya, menu.java. Jadi kelas minuman ini adalah turunan dari menu item juga, dari ini ya.
Nah, di sini memiliki atribut tambahan yaitu jenis minuman. Nanti saya akan tambahkan jenis minumannya, misalnya panas kah atau dingin gitu. Di sini ada override juga. Di sini menampilkan format khusus untuk minumannya. Lalu formatnya ini format penyimpanan ke dalam filenya. Lalu saya akan lanjutkan juga ke subclass berikutnya yaitu diskon. Baiklah, sudah saya buatkan untuk file subclass diskonnya. Jadi subclass ini digunakan untuk menambahkan diskonnya dalam persennya ya. Lalu di sini harga di set. Saya ngeset harga 0 karena diskon tidak memiliki harganya gitu. Lalu di sini digunakan untuk menampilkan diskon, dan pada bagian ini merupakan format menyimpan diskon ke dalam filenya. Lalu saya akan lanjutkan sebuah item not found. Jadi semisalkan seseorang salah menginput atau ada kesalahan, jadi akan muncul sebuah notifikasi yaitu item not found. Nah, ini merupakan subclass dari exceptionnya ya, item not found exception. Jadi ini custom ya, sebuah custom exception yang digunakan ketika item menunya tidak ditemukan. Baiklah, saya akan lanjut ke file menu. Baiklah, saya sudah membuat file menu. Jadi kelas menu ini bertanggung jawab untuk menyimpan, lalu untuk mencari serta menampilkan dan menyimpan ya, serta menyimpan daftar menunya ke file. Jadi saya menggunakan struktur data dari array list menu item. Lalu di sini juga pada bagian private array list, ini merupakan list utama yang menyimpan semua item menu. Lalu untuk public void-nya ini untuk menambahkan item baru ke menu-menunya. Lalu ada juga public void tampilkan menu. Ini merupakan ini digunakan sebagai menampilkan seluruh menu-menunya. Pada bagian yang ini, public menu item cari menu ini digunakan untuk mencari menu berdasarkan nama dan melempar exceptionnya jika menunya tidak ditemukan. Jadi untuk public void simpan file ini digunakan untuk menyimpan seluruh menu ke file dengan format per baris. Jadi setiap filenya ini, maksud saya setiap subclassnya punya formatnya sendiri. Baiklah, saya akan lanjut ke file pesanan. Baiklah, saya sudah membuat sebuah file yang dimana ini merupakan file dari pesanan.java ya. Di sini saya membutuhkan package atau import data dari library Java. Jadi saya menggunakan Java Util dan Java IO. Jadi kelas pesanan ini menyimpan item-item yang akan dipesan oleh pelanggannya. Jadi di sini bisa menghitung total, termasuk diskon, menyimpan struk, dan menampilkan pesanan juga. Private array list menu item ini adalah list menyimpan item yang akan dipesannya. Lalu di sini ada public void tambah ya, tambah menu item ini untuk menambahkan item ke pesanannya. Lalu untuk tampil pesanan sesuai dengan namanya,
Ini untuk menampilkan seluruh pesanannya. Lalu di sini adalah ada public double hitung total, yaitu untuk menghitung total harga pesanan termasuk diskon ya. Sudah termasuk diskon. Nah, pada bagian akhir di sini saya menambahkan sebuah algoritma yang dimana ini fungsinya untuk menghapus seluruh pesanan ya, jika memang diperlukan oleh penggunanya. Lalu lanjut, saya akan langsung membuat ke main. Sebelumnya saya sudah ada file main, jadi saya akan menggunakan file tersebut ya. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai file main Java-nya ini. Jadi kelas utama main ini berisi menu interaktif ya, yang dijalankan oleh penggunanya nanti. Program ini nanti akan dimanfaatkan semua kelas sebelumnya, yaitu menu item, makanan, minuman, diskon, menu, dan pesanan. Nah, di sini juga saya membutuhkan beberapa package atau import data dari library Java. Di sini juga ada scanner untuk inputnya. Terus ada objek utamanya dalam programnya. Saya akan mencoba merunningnya.